Selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari tanah Jawa saya sampaikan firman untuk kita pada pagi ini. Tertulis di Daniel 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saudara, Daniel itu salah seorang percaya yang sanggup untuk mengatakan ya kepada Tuhan dalam segala aspek hidupnya. Karena itu saudara-saudara, dia juga mampu untuk mengatakan tidak jika ada sesuatu hal yang menurutnya sudah bertentangan dengan kehendak Allah. Inilah saudara-saudara yang membedakan Daniel dengan tokoh-tokoh besar Alkitab yang lain. Kita tahu Nuh, kita tahu Daud, kita tahu Salomo dan bahkan Abraham. Mereka tokoh-tokoh besar dalam Alkitab. Tapi saudara-saudara, mereka pernah cacat, mereka pernah tidak setia. Dan Daniel itu saudara-saudara dicatat bahkan oleh Alkitab sendiri bahwa dia seorang yang tidak memiliki kesalahan apapun di hadapan Allah. Tidak ada ditemukan cacat dalam kesetiaannya kepada Allah. Dia seorang yang mampu dan berani mengatakan tidak, saudara-saudara. Saudara-saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengatakan tidak pada saat ini sungguh-sungguh luar biasa, sungguh-sungguh sulit. Berkata tidak pada ketidakadilan, berkata tidak pada korupsi, berkata tidak kepada amoral, berkata tidak kepada kekerasan dan juga penindasan-penindasan baik yang terbuka ataupun terselubung. Dan banyak lagi saudara-saudara, sungguh sulit untuk berkata tidak. Tapi saudara-saudara, memang seperti Daniel, berkata tidak itu penuh dengan resiko, penuh dengan tantangan. Daniel, saudara-saudara, seorang terpandang di istana Raja Babilonia. Karena kompetensinya, karena kemampuan dan juga kecakapannya, dia dipercaya oleh pemerintah yang tidak seiman dengan dia. Tapi saudara-saudaraku, dia tahu batas. Ketika sesuatu hal sudah sampai pada batas yang bertentangan dengan kehendak Allah, maka Daniel, saudara-saudara, akan mengatakan tidak. Mungkin saudara-saudara, orang-orang seperti kita sekarang ini akan berkata, bagusnya Daniel itu tahu diri karena sudah diberi fasilitas dan kemudahan. Bagusnya mampu menempatkan diri. Bagusnya jangan terlalu kaku dan pandai-pandai menyelesaikan diri. Kalau dia masuk kandang sapi, dia harus melenguh. Tapi kalau berpindah ke kandang kambing, dia juga harus pintar-pintar untuk mengembik. Saudara-saudara, mungkin pada batas tertentu hal itu bisa dibenarkan. Tapi pada batas tertentu, ada batasnya saudara-saudara. Sampai pada batas tertentu mungkin kita harus tidak sungkan untuk mengatakan tidak ketika itu mengancam kepada kehendak dan juga firman Tuhan. Saudara tahu, karena dunia kita yang kacau sekarang ini, mungkin juga di sana ada keterlibatan setiap orang Kristen. Itu disebabkan karena banyaknya atau semakin banyaknya orang tidak mampu untuk berkata tidak. Dunia berubah menjadi gila, maka kita ikut-ikutan menjadi gila. Karena kita takut tidak kebagian, saudara. Saudaraku, Daniel itu tahu persis kalau dia mau berkata ya kepada Allah, maka Allah pun akan berkata ya kepada dirinya. Sama seperti sahabat-sahabatnya, Sadrah, Mesak, dan Abednego, yang mengenal Allah, yang mengenal campur tangan Allah dalam hidup mereka. Mereka setia. Dan terbukti dicatat oleh Alkitab, api pun tak mampu untuk menghanguskan mereka. Dan mulut singa pun tidak mampu atau tidak sanggup terbuka untuk menelan mereka. Saudara-saudaraku, jika memang kita adalah umat yang mengenal Allah, sekali lagi umat yang mengenal Allah, maka tentunya saudara-saudara kita tahu batas di mana kita mengatakan iya kepada Allah dan tidak kepada dunia ini. Selamat pagi dari tanah Jawa, saudaraku. Tuhan memberkati kita semua. Amin.